semua juga hanya ujian gitu kan. Tapi kita juga kan harus waspada, wah ini tuh terjadi karena maksiat kita gitu kan kepada Allah. Dinda, di manakah kau berada? Ya pokoknya gini lah intinya, untuk kita jangan berpikir gagal, udah itu aja. Kita harus meyakini bahwa semua yang kita lalui adalah satu bentuk ujian gitu lah, untuk mencapai sesuatu. Sering saya ngomong kan, hasil yang Allah akan kasih kado entah kapan gitu lah, entah di dunia ataupun di akhirat gitu aja. Setuju Mas, hari ini keren banget Mas. Wah, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gagal abang ya. Itu adu-aduan dulu kan Mas? Adu-aduan dulu Mungkin beol Mas. Oh, dalam hati. nikmatnya dalam hati bisa udah. Tiada yang salah, hanya aku manusia bodoh yang biarkan semua ini permainkanku berulang-ulang kali. Menjadi manusia gagal. Ya nanti. Bagaimana memastikan sebuah musibah itu ujian atau hukuman? Tuh nggak ada kan gitu. Pasang ombak. Oke, Coba mulai ya. mulainya tuh kita mulai dengan ketawa gitu. Assalamualaikum. Ya. Oh iya biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harus sangat ke waras. Assalamualaikum. Waras nggak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Karena saya kalau ngomongnya terlalu keras nanti dibilang marah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak Ming playgroup dulu. Jadi waras tadi saya bilang. Kalau kata BW. Waras, keras, giras. Oh giras juga ya? Enggak usah dibuktikan sama antum lah. Nggak ada untungnya. Kita nggak berani kalau udah. Ini ngomong gitu karena memang kelemahannya ditutupin dengan kalimat itu dia. Iya. Ya nggak apa-apa lah, orang-orang sirik kan gitu. Orang-orang yang tidak bisa membuktikan kan begitu ya. Kalau saya bisa Kalah maning enggak? Sebenarnya pembuktiannya mau dari mana? Nggak ada, bos. Jadi kita memang bisa ngomong apapun tapi ada bunga di kanan kiri kita. Makasih Kang Ake propertinya. Ini bunga apa ya? Hah? Bunga apa sih? Itu bunga plastik. Selalu jujur dia. Biar nggak panjang kata. Nggak banyak kata. Sebenarnya itu adalah Orang Bandung kan paling seneng. Antum kan orang sana. iya, kota namanya kota kembang. Apa di mana? Apa? Parongpong. Hah? Parongpong ya? Parongpong. Iya, banyak di sana kembang. Oke. Di Cihideng. Cihideng, Parongpong. Itu hari-hari Kang. Eta mah seueur nu geulis Nona. jaminan nawan ningali ke kembang wae. Kembang itu teh. Kembang itu adalah personifikasi dari wanita cantik. Oh. Bukan WC ya, wanita cantik. WC juga. Takut diomongin WC sama dia ya. Iya. Dia itu kritis Iya, loh iya. kalau udah ini. Tahu nggak Pacok? Orangnya meletup-letup akibat dari keinginan yang tidak tersampaikan. Makanya kita deketin kembang. Bukan deketin kembang supaya dia adem, halus gitu kan ya. Aduh, Pasti aduh. masih aduh aja gitu kan. Di Kudus apa Mas yang deket kembang-kembang di Kudus apa? Selain soto, maaf jangan cerita soto. Kuburan mas. Kok kuburan? Dia kan dekat kembang. Dekat kembang kan kembang. Kuburan. Kuburan. Pernah berdua diajak ke makam keluarganya beliau ya? Keluarga, iya, sama keluarga ayahnya saya mengembalikan dia kepada bapaknya karena dulu dititipkan Mas Hake titip kokok. Nah, dulu Iya, waktu balik ke sana saya bilang, Om, saya balikin ya Om, bosan, nggak ngeli. emang gitu Mas. Ya, untungnya tanah di sebelah itu tutup Mas. Coba kalau lubang langsung ditendang. Dikembaliin sih katanya gitu. Iya, saya kembaliin dia kan, dikembaliin dia bukan saya kan. Pantesan saya perhatikan teh antum ngomong-ngomong gitu. Iya. Kira-kira ngomong itu ya. Enggak, saya nggak ngomong kayak wong Medan banget.
Iya tadi ngomong. Dalam hati. Oh, dalam hati. Nikmatnya dalam hati. Itu bisa di jurang lagi. Itu kan banyak yang keinginan-keinginan tidak tercapai ya kan gitu kan. Sehingga kita tuh akhirnya menjadikan jadi aduh ini tidak tercapai, itu tidak tercapai. Terus merasa hidup itu susah, merasa apa-apa tidak tercapai, kadang-kadang menjadi seperti aduh aing teh jadi manusia gagal gitu kan. Sepertinya kan seperti itu. Misalnya gitu kan. Ada orang nih, ini orang bukan. Mohon maaf kalau Ini orang bukan. ya ini mah kalau status WA nggak usah terlalu dimasukin. Kalau iya ya itu mah berarti benar gitu kan. Maksudnya kan kayak udahlah saya merasa dititipi sesuatu kok ujungnya nggak baik jadi merasa gagal. Saya gagal menjalankan amanah gitu kan. Terus misalnya ada yang diamanahi oleh Allah sampai beberapa kali wanita gagal juga gitu kan. Terus ada yang berkeinginan sampai 9 kali aja satu aja gitu kan. Pengen 9 nggak bisa gitu kan. Nah, itu kan kadang-kadang Tenang. itu saya bilang juga mohon maaf ini mah bukan nyindir yang di sini Enggak, gue maafin udah. ya kan. Jadi kadang-kadang kita tuh jadi manusia merasa gagal karena tidak tercapai apa yang kita impikan, kita inginkan, atau ya kita merasa gagal dititipi sesuatu gitu kan. Yang mengalami hal itu kan kadang-kadang ini tuh ya ujian buat saya atau ini hukuman karena kita maksiat. Kalau ujian kan berarti mau naik kelasnya. Tapi kan kadang-kadang perasaannya sangat panjang gitu kan. Itu bagaimana kita harus memahami itu bahwa kalau dari sisi agama mah kita udah tahu kan gitu. Teman yang susah kan implementasi kepada diri kita bahwa semua juga hanya ujian gitu kan. Tapi kita juga kan harus waspada, wah ini tuh terjadi karena maksiat kita gitu kan kepada Allah. Nah kira-kira barangkali Mas Gun ada pendapat tentang hal-hal yang seperti itu, Mas Gun. Menurut Mas Gun, apa yang harus kita lakukan dan bagaimana membedakan dua itu? Kita bareng minum kopinya. Kita minum kopi dari Kopi Cangkir. Aku Americano. Mas Gun apa? Amerika. Americano sama. Antum apa? Saya Japanese. Seperti biasa. Wis. Ya, kita minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Silakan. Silakan Mas Gun. Apa ini? Kalau saya sih berusaha untuk berpikir positif ya. Jadi kalau udah bilangin gagal itu udah selama-lamanya gagal gitu. Karena kalau menurut saya gagal itu yang ujungnya kita belum tahu sih. Udah mati baru kita lihat ini manusia gagal apa enggak gitu. Itu aja sih. Setuju Mas, hari ini keren banget Mas. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita selama ini kan bisa mengomentari dia adalah manusia gagal kali karena udah kesana sini ya sama aja masuk penjara dan lain sebagainya. Tapi ketika mati gimana di ujung itu? Apa kita bisa mengklaim bahwa dia manusia gagal? Oh dia manusia sukses gitu ya. Menurut saya begitu. Sehingga saya samakan aja orang masuk penjara gitu. Apakah itu satu ujian atau hukuman gitu? Jadi bisa aja kita bilang itu dihukum gitu kan. Nah kalau dia lebih baik ya berarti itu ujian buat dia lolos gitu. Jadi buat saya simpel aja kok itu nggak ada sih istilah manusia gagal itu. Ya bisa aja yang maaf di Aceh sana ada. Itu kan ujian buat masing-masing gimana mereka kuat apa enggak gitu loh. Ya kalau mungkin kita yang sering bicara tentang kekuasaan Allah akan bicara seperti itu Mas. Tapi katakanlah anak-anak muda gitu kan yang pengalaman batinnya belum panjang lah. Maksud saya
ketika mengalami sesuatu yang dianggap kegagalan. Kalau kita mau tahu gagal atau tidaknya kan ya seperti tadi Arif Budiman itu di ujung ya. Sorry, Arif Budiman yang aktivis. Bukan Arif Budiman. Yang di Australia itu. Budiman siapa sih? Bandar narkoba. Oh. Yang waktu mau meninggalnya aja ketika dia sudah seminggu lagi dia bisa hatam. Sebelumnya dia memang sudah bertobat. Nah, maksudnya menjalaninya tuh seperti apa? Balik lagi seperti yang minggu kemarin kita bicara tentang futur. Kenapa merasa gagal? Mungkin keimanannya atau rasa keimanannya sedang turun gitu kan. Kira-kira gimana ya gitu kan. Pasti kalau kita mengimani bahwa yaitu satu sedang diuji, akhirnya kan nanti kalau sedang diuji perbaikilah dengan sabar, tingkatkan keimanan gitu kan. Sabar dan sholat obatnya udah diarahkan sama Allah kan seperti itu gitu. Sabar dan sholat. Nah, secara psikologinya gitu Mas, mungkin harus tanya dokter Luhur sih ya. Tapi menurut Mas Gun, bagaimana ini orang harus menjalaninya? Pasti buat dia itu sesuatu yang berat. Sementara kondisi keimanannya sedang turun. Dan dia tidak berpikir bahwa ini sedang diuji, pasti mikirnya, gue maksiat apa kemarin? Itu juga syukur ya kalau begitu. Kalau enggak, gue dihukum lah. Kan akhirnya kalau tidak diimani, akhirnya larinya kepada hal-hal yang negatif. Mengobatinya kayak apa gitu? Menjalaninya kayak apa? Jadi gini, yang kita harus taruh dulu pada pertama kali, kita itu suka tuker-tuker mengambil track untuk berpikir. Output itu akan sangat berpengaruh bagaimana inputnya. Cara berpikir itu ada input, ada output. Maksudnya gini, Islam itu terbagi 3 pilar. Itu dulu harus disepakati dan harus dimafhumi. Pertama, bab akidah, ibadah, muamalah. Akidah terkait dengan hal-hal kegoiban nantinya. Suka tidak suka, yang zahir maupun yang ghaib harus diimani. Kita tahu belakangan sesuatu itu masuk bab akidah. Oke? Yang ibadah. Bab ibadah itu adalah apa yang Allah perintahkan dalam kehidupan. Semua urusanmu itu adalah ibadah buat orang beriman. Termasuk kita ngobrol sekarang, terus tadi tuh tentang kejadian di Aceh, tentang usaha kita yang gagal, quote-unquote gagal ya, maksudnya belum berhasil, gitu ya. Itu adalah hal yang jalan kedua, itu bab ibadah. Pilar agama itu akidah, ibadah, kata di ibadah. Lalu muamalah. Muamalah adalah hal-hal yang terkait dengan human interest, dengan interaksi sosial kan. Kita seringkali gagal nih. 2 bab ini suka masuk ke wilayah akidah. Punten, tadi Mas Gun bilang kita itu bisa menilai sesuatu itu nanti. Misalkan termasuk sholat kita itu diterima apa enggak ya? Ini hukuman atau ujian ya? Kalau ujian berarti positif, kalau hukuman termasuknya negatif misalkan. Bahasnya mau pakai jalan mana dulu? Jangan ibadah, persoalan ibadah dihukumi dengan point of view-nya akidah. Point view of akidah dibicarakan masih ibadah. Bingung kita mau bicara pakai jalan yang mana. Akhirnya karena inputnya di track yang salah, di channel yang salah, outputnya masih misleading namanya kan, atau gagal paham namanya. Nantinya gagal paham. Itu dulu. Tadi terkait dengan hal-hal yang terkait dengan ibadah ataupun muamalah, itu bisa kita pakai koridor dalil. Sebaik-baik kalimat kita sepakati itu Al-Quran, sebaik-baik petunjuk sunnah Rasulullah. Sudah, tidak ada cara yang ketiga. Itu 2 cukup. Kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Oke. Nanti melalui 3 pilar yang tadi. Nah, supaya tidak salah, ketika kita ibadah, sekarang sholat kita itu diterima atau enggak? Tahu sejak sekarang.
Jangan bilang, nggak tahu, saya mah sholat mau urusan Allah. Tidak tahu. Rasulullah buat apa capek-capek ngasih ini? Kita bicara sekarang nih, ada parameternya, bisa diukur. Cek di YouTube kita, ngomongnya ngawur apa enggak? Bisa dicek. Detailing. Oke? Jadi, sejak sekarang kalau bab zahir, itu masuknya ke ibadah dan muamalah. Tapi penilaian yang nanti ujungnya kita keluar dulu, itu bab ghaib. Masuknya bab akidah. Jadi sejak sekarang kita bisa memparameterkan, mengklasifikasikan ini benar apa enggak, right on track atau misleading nih, kita udah bisa ngitung sekarang. Oke, yang enggak ketahuan itu nanti bab akidah, ya bab akidah. Kalau sekarang kita bisa nilai, jadi jangan menyalahkan orang yang menilai sekarang selagi berargumentasi atas dalil, tidak, karena ada parameternya. Dalam Islam ada 3 nih musibah ini, mau kategorinya ke ujian, hukuman, atau tanbih. Ya, kalau ujian itu bagi orang yang beriman untuk menaikkan derajat, untuk membersihkan dosa, atau untuk menguatkan iman. Kalau hukuman, ya siksa, itu bagi orang-orang yang terus-menerus melakukan maksiat dan menolak nasihat. Lu makan teori, lu omong kosong lah, bisa yang ngomong baik, dia nolak nasihat. Ketiga, musibah itu adalah peringatan atau tanbih. Jadi agar kita kembali pada jalan Allah. Ketika hukuman itu bisa diparameter, bisa dideteksi. Apa pembedanya? Saya sering ngobrol sama Mas Gun ini intens sambil dua-duanya nangis. Kita sering nangis berdua gitu. Bukan antum aja yang berdua nangis. Enggak, saya mah kalau dia mah ketawa. Nah, oke, pembedanya di mana? Mana ujian, mana hukuman, mana tanbih. Ada pembedanya. Aku sering ngobrol dengan Mas Gun itu, saya yakin antum itu ada di right on track. Jadi pembedanya utamanya hukuman atau ujian, ya, atau tanbih atau peringatan, itu bagaimana reaksi kita. Jika musibah itu membuat kita taubat, membuat kita makin dekat, ya Allah, astagfirullah. Antum sering ngomong, ya istighfar sebanyak-banyaknya. Taubat ya? Taubat. Antum ngajak kita taubat. Lalu mendekat, waktu sholat, yuk berdoa, zikir, perbanyak sholat sunnahnya. Lalu ada effort untuk memperbaiki diri. Responnya, maka ujian itu adalah rahmat, menaikkan derajat. Itu ciri-cirinya, itu kuncinya. Tapi kalau kita dapat musibah, terus yang ada caci maki, Allah di mana? Mana Allah? Percuma lu sholat, percuma lu zikir, istighfar tetap aja lu tikusruk. Banyak bala, banyak belai, salah mulu mengambil keputusan, bangkrut terus. Kalau respon kita seperti itu, berarti kita makin jauh dari Allah. Maka itu hukuman dan murka. Ujiannya itu hukuman dan murka. Jadi respon kita seperti apa? Itu bisa terindra. Sok, langsung dikonekkan channelnya masing-masing pada dalil. Langsung dia connected. Nggak ada bad sinyal. Kalau sudah pakai cara berpikir begitu. Makanya kalau ngukurin bab ibadah, ya kan, hukuman itu bisa diindra dengan dalil yang ada. Nanti kalau wah itu kan belum tahu kita gagal apa enggak, itu sih bab tauhid. Dihitungnya nanti. Kalau kita, Kang Ake suka bilang, oh ternyata segitu, nah berarti kita bisa mereferensikan. Itu bab ghaib itu. Ghaib tahun 2020, tidak ghaib tahun 2025. Kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar dia menguji kalian siapa yang ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Sedikit tapi istiqomah, reaksinya positif. Lu mah cuma istighfar mulu, tidak apa-apa, biarin aja orang ngomong, istighfar aja, subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, udah lakukan terus dawam. Kalau begitu dia memahami bahwa hidup itu ujian yang terus menerus, udah enteng. Jangan kita menolak, membuat barikade dulu. Nanti kita anggap kecil aja semua yang ada di sekitar kita, tantangan. Kalau sudah pada level itu, insya Allah di ujung-ujung kita nih, insya Allah kita akan mengarah ke situ tuh. Kalaupun kita agak miring gitu ya, nanti balik lagi. Kenapa? Aku nanti ngitung, semenjengkelkan apapun ujian,
Reaksi kita ahsanu amala enggak? Reaksinya positif enggak? Ahsanu amala kan the best of the best itu kan. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 155 Allah katakan wala bluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Sungguh kami akan menguji kalian dengan rasa takut dan lapar. Yang tempo yang tingginya, level yang tertingginya adalah itu perang, bencana alam ya. Jadi ujian itu kita pandang sebagai sunatullah untuk mengangkat derajat hukuman. Sedikit lagi ya, yang lawannya nih. Musibah sebagai hukuman, Allah katakan, "Wa ma asobakum min musibah fabima kasabat aydikum." Ini lohir ini mah bisa diindra sekarang. Kenapa kasih banjir? Lu balak nggak kira-kira lo. Kan bisa diindra, udah jelas salah, tidak bisa dibela apapun. Pakai bela apaan? Membela ini itu. Udah lu salah, parameternya apa kesalahannya? Sepakati, ini nih. Hutan, beda antara palm, antara apa? Minyak sawit dengan pohon yang ratusan tahun, jelas beda. Akarnya apa itu nggak masuk tuh keterangan. Jadi untuk menyatakan kamu bener apa enggak, pakai ilmu, pakai ilmu. Ini alat yang tadi, wa ma asobakum min musibah fabima kasabat aydikum. Musibah apapun yang menimpa kalian adalah karena tangan kalian sendiri. Sudah, itu pastikan dulu. Yang mana? Oke, periksa. Waktunya banyak untuk Allah apa untuk maksiat? Banyak mikirin dunia apa mikirin akhirat? Untuk Allah, lu udah umur segitu masih banyak mikirin bagaimana, pengen begini begitu. Yang tidak halal, maksiat ya. Kalau yang halal nggak apa-apa. Harta yang banyak boleh. Untuk apa? Sedekah sebanyak-banyaknya. Ini jelas menunjukkan musibah yang jadi hukuman itu. Musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena dosa kamu sendiri. Walaupun nanti jangan lupa ada hadis sahih yang mengatakan sesungguhnya kalian akan dibangkitkan sesuai dengan niat kalian. Kalau orang-orang kita ditinggal di orang kafir, sekeliling orang jahat, orang bejat, kita ada di situ diazabnya sama, nanti kita dibangkitkan dengan perhitungan yang beda. Tapi sesungguhnya azab Allah akan ditimpakan kepada kalian, tidak hanya yang kafir saja, yang beriman pun tapi akan dimuliakan, dibangkitkan dengan mulia. Itu bedanya itu. Jadi Allah itu ngasih Al-Quran dan hadis itu bisa menghukumi kita, kan harus milih. Oh ini saya ada di mana, melakukan apa. Jadi kalau sudah sampai Asyura ayat 30 tadi, wa ma asobakum min musibah fa bima kasabat aydikum, itu jelas kesalahan adanya di kita. Makanya dikasih jalan supaya jangan salah. Di surat Al-An'am ayat 65 dikatakan Allah mampu menimpakan azab dari atas maupun bawah. Kalau dari bawah berarti bencana kan, belah bumi belah, bergeser, gunung meledak. Kalau dari atas hujan, badai meteor, wis apa baiklah. Semua itu Allah bisa. Burung aja bisa disenjatai sama Allah kan, seperti itu. Dua perbedaan ujian dan musibah. Intinya parameternya kita makin dekat ke Allah atau makin jauh. Kalau makin dekat benar itu. Makin jauh misu-misu negatif terus, ngeluh terus, pasti itu hukuman. Tapi kan ada yang misu-misu tapi terus minta sama Allah. Nah, misu-misu terus minta Allah. Misu-misu batil, maksiat. Minta Allah ibadah. Wala talbisul haqqu wal batil. Jangan kamu campur adukan antara yang hak dan yang batil. Artinya apa? Perlu ngaji, berhenti misu-misu. Perlunya ngaji buat apa? Berhenti mengurangi misu-misunya, doanya terus. Gitu kan.